yang on point dan lagi-lagi dari seorang Cem, dari seorang Ilham, dari tim Inner Vision Esports. Betul, Molotov sudah dilempar dan dipancing, hitmarknya masuk, damage mencicil dan 8 kit langsung digunakan, tapi bakarannya ternyata begitu pedas. Bahkan granat dari pemain Eagle juga berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Inner. If harus terknock out dan ini akan ngebuat mereka kelimpungan karena mereka hanya menyisakan 2 pemain yang tersisa. Tapi ternyata TSC juga tertangkap dan hanya menyisakan seorang Cem. Ini menjadi sebuah momentum, apakah bisa di-end dan dipulangkan ke arah lobby, tapi ada backup yang akan datang. 2 pemain sudah merespon dan Katalis mendapat tembakan dari arah sebelah kiri. Ternyata ada tembakan yang mengganggu mereka kembali dalam memberikan backup dan follow up-nya. Masih mencari kesempatan untuk mendapatkan sebuah confirm kill. Cem gemes banget kayaknya Jan untuk mendapatkan sebuah confirm kill. Oh my god, dia push 3 orang, Anthem dan kawan-kawan akan melakukan sebuah jump shot kalau bagi depan Cem. Udah cukup kelimpungan kali ini, udah cukup momentum juga, dan dia barisnya sangat on point. 2 orang terknockdown, tapi itu dia dapat 1 knockdown lagi tapi tidak berhasil melakukan confirm kill. Inner Vision sekarang sedang ketar-ketir. Bisakah mereka mendapatkan juara karena Genesis Dogma juga masih ada di dalam in-game dan bahkan baru saja mendulang poinnya 4 kill atas tim Bonafide. Betul, Eagle juga masih punya kesempatan untuk mereka naik ke posisi puncak. Dan kalau kita lihat dari segi circle-nya yang tertuju ke sekitar bootcamp dan juga ke arah Paradise, ini bikin galau sih. Spot-spot biasanya kayak gini tuh ke atasnya bootcamp. Ke kompon-kompon di sekitar BTR atau di sekitarnya Retsu biasanya sih ke arah-arah sini ya. Kalau kita ngomongin pattern hafalan di kepala gua. Kalau dengan hafalan circle kayak gini biasa larinya ke sini. Kalau circle-nya ke sini biasanya larinya ke sini. Kalau hafalan gua dari banyaknya match yang udah pernah gua tonton. Tapi, nah ada tapinya nih, bisa Ada jadi tapinya berbeda tuh. kan Pas? Iya, Bisa itu jadi. dia kita lihat nih. Bagaimana pergerakan zonanya. Karena gue juga suka banget setup yang dibangun oleh tim Badut kali ini ya. Mereka benar-benar menjaga di 2 titik yang berbeda. Sementara Bigetron, Luxi ter-takedown dari bagian belakang oleh seorang Steve Boy kali ini. Benar-benar tersandwich loh. Ini Bigetron, belakang mereka ada DU. Kemudian ada juga tim Badut, di depan mereka ada Eagle. Banyak sekali tim-tim yang benar-benar mengelilingi pergerakan dari Bigetron kali ini Pas. Betul, ini maju kena, mundur kena buat Bigetron, bahkan kanan kena, kiri kena gitu. Ke semua sisi mereka bakal kena dan smoke setupnya begitu rapi dari Bigetron membuat follow up, revive dan juga balik lagi ke posisinya dengan tertib itu terjaga dengan aman. Gak ada smoke yang bolong. Jadi tadi yang nge-revive balik lagi ke posnya itu pun masih aman semuanya. Aman, tenteram, nyaman dan damai. Dan kayaknya dari tim Badut mereka udah gak sabar lagi, perlahan-lahan mereka bakal langsung perlahan-lahan mereka mendekat ke arah tempat dari Bigetron. Malah fake-nya terjadi di arah yang lain di mana FS Layer berhasil mendapatkan 1, namun ada trade talk yang terjadi di mana Wistress mendapatkan 1 pemain dari FS Layer dan granat pun sudah mulai dimasak. Retsu kayaknya udah nggak sabar tapi ternyata di cancel. Yap, dan prediksi circle lu Pas betul banget menuju ke arah bagian atas dari bootcamp. Ini akan menguntungkan pergerakan dari tim nomor 11 yaitu tim Badut kali ini. Bigetron pun juga tim Dewa yang berdekatan. Tapi lihat, dari tim nomor 11 ini yang sering gue katakan manajerial dari faktor hoki, faktor keberuntungan adalah dengan sigap, dengan tanggap cepat untuk langsung mengirimkan player-playernya menjaga pergerakan dari entry point tim-tim lain yang akan masuk dalam zona. Ya betul, sikap, tanggap, cepat, dan tepat itu yang dilakukan oleh tim 11, tim Badut yang sudah mengamankan arah high ground-nya. Dan kali ini Uni berusaha sedikit memberikan tekanan ke arah tim Badut yang ada di bagian high ground. Langsung melipir lagi ke arah sebelah kanan, sedikit menutup angle shoot dan mengamankan pergerakan dari tim DU. Sudah mulai berkumpul, tapi dari arah sebelah kanan, gangguan datang kembali menuju ke arah DU, di mana Uni cukup low HP bar-nya, melakukan proning di sebuah pohon tipis. Dan langsung saja melakukan bandage karena dia sudah tidak punya edkit lagi. Iya betul banget, dari bagian kanan kita lihat ada tim yang mencoba untuk masuk juga. Tentu ini sebuah unfortunate situation untuk Dewa United karena mereka harus menghadapi, lihat pergerakan dari Thrift yang ada di bagian atas itu tim Badut, dan mereka berhasil touchdown namun untuk berapa lama karena akan terjepit dari bagian belakang. Datang juga tim Tang City Esports yang akan datang dari sisi lainnya. Betul, Drifter sudah dipulangkan ke arah lobby dan tim nomor 9 dari Tang City. Mereka berada di bagian seberang jalan di bawah dari DU persis. Ini ngebuat DU nggak bisa bergerak secara leluasa dan circle-nya bouncing lagi menuju ke arah sebelah kiri sesuai dengan prediksi gua. Ini pattern-nya sedikit hafal gua, model-model circle kayak gini, dan GD masih nyayur kill.
Mereka kali ini bertemu dengan Eagle 365, bahkan mereka menjatuhkan satu pemain dari Eagle 365. Benar-benar direpotkan dan Daybot pun berusaha masuk ke dalam zona namun termakan oleh sakitnya Blue Zone. Dua pemain GD terknockout karena Blue Zone yang menyakitkan. Yap, betul banget. Dan kali ini zona menurut gue menguntungkan dua tim, Bigetron Red Alliance dan juga Livescape. Ada Nate dilemparkan oleh Tang City Sport untuk menumbangkan player-player Dewa United. Ada Steve Boy dan Uni terdeteksi di sana, ditembak saja tapi tidak bisa memberikan knockdown untuk sementara waktu. Walaupun udah low HP banget, namun dari atas ternyata tembakan dari Mace on point. Uni, what happened? Uni belum terdeteksi kan di sana? Oh my god. Kayaknya udah ketahuan nih, Jan. Dia udah nembak tadi kan ya? Iya betul banget, udah ke arah sana kan. Tapi justru belum berikan knockdown. Sementara Tang City Sport yang udah mulai terdorong oleh zona, ter-take down lagi satu orang. Uni bergerak dan ini akan menjadi akhir bagi Dewa United. Benar-benar nyayur pasta dari tim badut kali ini yang bergerak dari bagian selatan zona. Betul, dan splitnya mereka tuh komit banget loh. Mereka hanya menggunakan dua pemain mereka untuk menahan pergerakan dari DU yang datang dari lower ground, dan dua pemain mereka lainnya itu fokus buat ngintipin ke arah Bigetron yang sudah mendapatkan sebuah kompon. Dan tiba-tiba pengikisan massal terjadi di circle yang kelima menuju ke circle 6. Circle ke-6 juga sudah mulai menutup dan menyisakan hanya dengan 4 tim saja dengan 11 orang yang masih hidup. Lagi-lagi tidak ada healing game pasta, benar-benar gameplay yang luar biasa kali ini. Livescape masuk, langsung memberikan pressure yang cukup banyak tadi ke arah tim badut. Kemudian juga dari bagian kirinya tim nomor 2 Eagle pun cukup melingkungan kali ini, bahkan Alpha dipulangkan. Dan circle-nya kali ini bouncing lagi ke arah bagian kiri ke arah tim badut saat ini. Gue inget banget nih kayak gini dulu tuh momen-momen akhirnya antara Morp sama Evos. Evos, inget betul. Di mana Evos yang chicken apa ya kalau nggak salah ya? Evos Ini yang yang chicken kalau nggak salah waktu itu. Iya, karena Morphe ter-take down ketika bergerak dari bagian bootcamp-nya kan. Ini benar-benar circle atas bootcamp ya yang kembali lagi terjadi. Saat ini memang masih menguntungkan bagi tim badut, namun mereka pun kali ini akan menghadapi kontestasi dari tim-tim kuat lainnya, yaitu BTR, Livescape, dan Eagle 365. Ya, kalau gue jadi tim badut ya, gue bakal sabar. Gue nggak bakal overpick supaya tim-tim lain yang datang dari luar zona itu fight duluan. Livescape bisa aja ngebantu untuk ngeratain Eagle 365 dulu dan ngebantu juga untuk meratakan Bigetron yang saat ini mereka masih butuh effort untuk keluar dan masuk ke dalam zona. Ya, betul sekali untuk sementara waktu ya. Itu yang mungkin akan terjadi, namun lihat. Dua granat bareng gitu. Tipis ya, tipis banget. Tipis banget. Namun lihat Bigetron udah mulai merangsek nih pas masuk ke arah defensif bagi tim badut. Bisakah mereka untuk maju karena kalah secara kuantitas. BTR hanya 3 orang dan ini dia maju perlahan ke arah bagian depan, tapi ada Nate lagi dari Livescape dilemparkan. Ryzen juga mencari di manakah kira-kira ada play dari Livescape. Dinosaurs belum terdeteksi. Yuhai pun bergerak seiring dengan zona dan masih dapat zona. Hati-hati tim badut. Yuhai bisa menjadi the miracle untuk Bigetron Red Alliance. Betul, 3 pemain dengan 13 kill sudah mereka dapatkan, bahkan satu pemain katalis dari Eagle 365 sebagai pemain terakhir pun berhasil diratakan oleh Bigetron, 14 kill. Dan Yuhai sudah menyumbang 3 kill untuk Red Alliance kali ini. Smoke sudah pop up tapi step sudah mulai terdengar, belum ada tembakan dari Yuhai. Masih menunggu kedatangan dari seorang Mes dan happy birthday Yuhai dengan kesabarannya berhasil mendapatkan satu pemain lagi. Dan kali ini sudah mulai nge-spot pertahanan dari tim badut. Satu persatu sudah mulai pecah, naik ke bagian atas, cukup percaya diri Yuhai. YOLO move berhasil mendapatkan satu pemain lagi, bahkan ingin langsung dipulangkan menuju ke lobby. Hampir mendapatkan yang kedua, tapi kali ini mengganti dengan menggunakan M4 dan Yuhai masih berada dengan posisi yang sama mencari keberadaan dari tim badut. Lompat langsung ke arah batunya dan ternyata sedikit diam, namun ada follow up damage dari pemain-pemain Bigetron yang lainnya dan rata sudahkah? Masih menyisakan satu pemain dan dengan kiri dan winner chicken dinner untuk Red Alliance di match yang terakhir. Cukup banyak kill yang mereka bawa di match terakhir kita. Wow.